marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara debat kali ini, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jeza Nur Hamidah sebagai moderator pada debat kali ini. Saya Hina Putri Sirki Siljian sebagai notulen. Saya Laura Hajinan Taza sebagai timer. Saya Fiska Sabrina sebagai juri. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada debat kali ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh hadirin sekalian. 3. Sambutan ketua panitia. 4. Pembacaan sesi acara tata tertib dan peraturan oleh moderator. 5. Perkenalan dari tim afirmasi pro dan tim oposisi. 6. Penyampaian materi debat. 7. Pembacaan kesimpulan oleh notulen. 8. Penutup. 9. Sesi foto bersama. Marilah kita buka acara debat pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Susah aja. Oke. Selanjutnya sambutan ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kesusahan pada siang hari ini, semangat, semoga debatnya lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin. Itu saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan tata tertib dan peraturan oleh moderator. Saya akan membacakan tata tertib dan peraturan. Dimohon tim pro dan tim kontra serta audiens memperhatikan dengan sesama.
1. Pembacaan topik debat. Pembacaan topik debat dari tim afirmasi dilanjutkan tim oposisi dengan masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai porsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian maksimal 7 menit. B. Sesi 2. Antara kandidat saling memberikan pertanyaan serta sanggahan. Pemberian pertanyaan dan sanggahan dalam debat dari masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai porsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian maksimal 7 menit per orang. C. Sesi 3. Penonton memberikan pertanyaan. Pemberian pertanyaan bisa diberikan kepada tim afirmasi atau tim oposisi. Maksimal 3 penonton dalam memberikan pertanyaan. Pasal 1. Format. 1. Format debat bahasa Indonesia. Dalam satu ruang debat terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, yang masing-masing terdiri dari 6 pendebat. 2. Setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu. 3. Waktu penyampaian pidato adalah 7 menit untuk babak pertama dan pidato balasan 4 menit di babak kedua. 4. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh timer, pengatur waktu atau tim pengatur waktu atau timer. 5. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim. 6. Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah 6 pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh moderator saat pemulaan debat. 7. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di debat saat itu atau penonton. 8. Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung, pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti atau substitusi. Pasal 2. Syarat dan ketentuan. 1. Setiap kelas hanya dapat mengirim 6 perwakilan tim untuk bertanding di debat bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 6. 2. Setiap anggota tim harus A. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia. B. Berstatus sebagai peserta didik aktif kelas 10 MIPA 6 di SMA Negeri 2 Ngawi. 3. Satu tim hanya boleh terdiri atas 6 orang pendebat, 1 moderator, 1 notulen, 1 timer, 1 juri, dan 2 dokumentasi. Pasal 3. Tata tertib umum. 1. Peserta diwajibkan untuk menyerahkan segala macam alat komunikasi yang dibawa kepada panitia segera setelah masing-masing regu mendapat topik dan bersiap ke panggung. 2. Peserta diberikan waktu 5 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim, khususnya pada babak final. 3. Pada saat case building, peserta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pelatih, pendamping, ataupun pihak lain mengenai topik yang akan dibahas. 4. Pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet melalui media elektronik, hanya print material seperti clipping, koran atau majalah, dan data atau catatan ringan yang diperbolehkan. Dilarang keras berkomunikasi dengan sesama anggota tim ataupun penonton. 5. Peserta dan pendamping diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi, sesuai dengan profesinya masing-masing. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib khususnya peraturan nomor 3, 4, dan 5 akan dikenakan sanksi pemotongan poin dari akumulasi jumlah poin atau bahkan didiskualifikasi. 7. Tim akan dianggap gugur apabila tidak hadir 10 menit setelah waktu mulai perlombaan. 8. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting harus mengikuti keputusan panitia. Pasal 4. Penilaian debat. Penilaian kompetisi debat akan dilakukan pada aspek-aspek berikut. 1. Isi. Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi pidato dari Dewan Juri harus dibuktikan logika serta relevansinya.
Penyampaian. Penyampaian adalah cara pendebat menyampaikan argumentasinya menyangkut bagaimana pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya agar menarik dan enak didengar. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. 3. Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dalam pelaksanaan debat dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan atau tanggapan dengan baik terhadap video yang diberikan pada babak selanjutnya. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi. Komponen ini memiliki bobot 20% dari keseluruhan penilaian. Yang kelima, perkenalan oleh tim afirmasi dan tim oposisi. Dimulai dari tim afirmasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Izin moderator untuk perkenalan tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Reva Dista Putra. Di sini saya dari tim afirmasi sebagai pengamat pendidikan. Terima kasih. Izin moderator memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Miguel Nabila Putri. Di sini saya sebagai psikolog atau psikiater. Terima kasih. Izin moderator memperkenalkan. Silakan. Kenalkan, nama saya Alvin Prasantoso sebagai guru homeschooling. Moderator izin mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Nisa Marmorian sebagai siswa homeschooling. Selanjutnya tim oposisi. Silakan untuk memperkenalkan kami dari tim oposisi. Pertama saya Muhammad Profil sebagai pendidikan. Saya juga Dewi, salah satu kepala sekolah dari tim oposisi. Saya Injera Dewi, salah guru dari tim oposisi. Saya Miwa Septiana dari tim Kusuma, menjadi peran orang tua dari tim oposisi. Saya Naila Hairul Nisa sebagai siswa SMA. Yang keenam, acara ini yaitu penyampaian materi debat untuk kelompok afirmasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Moderator izin menyampaikan pernyataan. Perlu kita ketahui, dari segi suasana pembelajaran, banyak orang tua yang merasakan bahwa lembaga pendidikan public schooling tidak dapat mengembangkan kreativitas siswa. Akhirnya, banyak anak yang stres dan tidak dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan yang dilaluinya. Hal tersebut seperti bolos, tidak mau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya yaitu dengan pendidikan homeschooling. Terima kasih. Izin moderator menyampaikan Silakan. Salah satu dampak negatif dari public schooling adalah kenakalan remaja. Dalam jurnal penelitian yang disampaikan oleh Universitas Pajajaran, kenakalan remaja adalah semua perilaku menyimpang dari norma-norma maupun hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Salah satu kenakalan remaja adalah pembulian. Pengalaman yang kurang terkesan ini menimbulkan fobia sekolah bagi anak dan orang tua. Pembulian yang berkelanjutan dapat menyebabkan depresi hingga bunuh diri. Terima kasih. Perlu diketahui menurut para pengajar pendidikan homeschooling bahwa proses pendidikan homeschooling lebih efektif dibandingkan dengan public schooling. Dalam pendidikan ini, di homeschooling itu pada dasarnya bersifat fleksibel atau lebih fokus pada kelebihan anak. Seperti contoh, ketika anak kita memiliki kelebihan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, maka itulah yang harus dikejar dan itulah yang harus diperdalam. Lalu bagaimana mata pelajaran yang lainnya? Mata pelajaran yang lain tetap dipelajari tetapi santai saja, tidak perlu berlebihan. Terima kasih. Moderator izin menyampaikan. Menurut saya sebagai orang tua yang memilih pelajaran anak saya untuk memilih ke proses belajar homeschooling, saya bisa memantau sepenuhnya perkembangan anak,
Menurut saya, sebagai mahasiswa yang dulunya menempuh homeschooling, saya setuju bahwa homeschooling lebih efektif daripada public schooling. Homeschooling dapat memaksimalkan bakat dan anak sejak dini, dan orang tua dapat mudah mengawasi pergaulan anak. Saya juga lebih bisa memilih waktu belajar sendiri untuk lebih mudah memahami materi karena saya mempunyai waktu banyak untuk bertanya. Dan saya juga lebih bisa terfokus belajar karena tidak terganggu oleh teman. Selain itu, saya juga bisa belajar di luar sekolah seperti di perpustakaan, alam bebas, dan yang lainnya. Saya juga dapat mengatur waktu untuk mempunyai banyak waktu istirahat yang cukup karena public schooling harus berangkat dari pagi dan pulang sore. Maka dari itu, homeschooling lebih efektif daripada public schooling. Terima kasih. Moderator izin menyampaikan mosi. Menurut pandangan saya sebagai siswa, homeschooling memang lebih efektif dari public schooling. Sebagai siswa pelajar, saya setuju karena saya merasa potensi dan minat saya dengan mudah saya kembangkan. Saya juga bisa memilih sendiri sistem belajar saya, gaya belajar saya, dan waktu belajar saya. Saya lebih mudah dalam memahami materi, sebab saya mempunyai banyak waktu dalam bertanya, mengenal hal yang belum saya mengerti dan lebih terfokus. Dan materi lebih mendetail, seperti halnya les privat. Saya merasa mendapatkan bimbingan yang lebih terfokus dan terprioritaskan, mendapatkan pengawasan lebih dari orang tua, terhindar dari bullying, dan terhindar dari pergaulan bebas. Dari pengalaman saya sebagai siswa yang juga pernah melakukan public schooling, homeschooling memang dapat lebih meningkatkan konsentrasi belajar dan dapat menghindarkan saya dari bullying atau semacamnya. Terima kasih. Izin moderator untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, saya selaku Menteri Pendidikan dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dan masih bahwa homeschooling lebih baik dari public schooling. Saya menyatakan itu berdasarkan kurikulum yang benar. Di public schooling kita menggunakan kurikulum 2013 yang bisa dibilang sangat efektif. Karena kurikulum 2013 memiliki aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Sikap dan perilaku moral adalah aspek penilaian yang teramat penting. Nilai aspek 60%. Apabila salah seorang siswa melakukan sikap buruk, maka dianggap seluruh nilainya kurang. Dan kelebihan kurikulum 2013 yang pertama adalah lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Kelebihan pertama dari kurikulum 2013 adalah adanya kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih maksimal dalam membentuk karakter peserta didik. 2. Memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Selain memudahkan proses pembentukan karakter, kurikulum 2013 juga memiliki keunggulan dari sisi mendorong siswa untuk lebih aktif karena kurikulum 2013 ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif di dalam berbagai hal, khususnya dalam memecahkan suatu masalah. 3. Lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Itu hanya itu. Kelebihan lain dari kurikulum 2013 adalah dapat menjadikan siswa yang responsif dalam berbagai hal. Setelah didik akan diajari untuk lebih mandiri dan dalam berbagai fenomena sosial, baik di tingkat lokal, daerah ataupun nasional. Hal ini sangat penting dalam rangka memupuk kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsa. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Keunggulan lainnya dari kurikulum 2012 adalah adanya proses penilaian yang komprehensif. Jika pada kurikulum sebelumnya penilaian hanya dilakukan dari sisi-sisi intelektual siswa, maka kurikulum 2013 ini juga membuat suatu indikator penilaian dari aspek yang lain. Di antaranya adalah sisi kecerdasan, sikap dan karakter, sosial, bahkan aspek religius. 5. Lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Selain beberapa kelebihan telah disebutkan di atas, yaitu adanya pendampingan arahan langsung dari pemerintah pusat, sehingga prosesnya pun lebih mudah
dan memungkinkan adanya koordinasi yang baik dengan pihak pusat. Pihak pusat pun juga akan memberikan arahan secara langsung kepada lembaga. 6. Mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Di mana inovasi dan keahlian guru diperlukan agar materi yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami siswa. Dalam hal ini penting bagi seorang guru untuk terbuka dan selalu berupaya mengembangkan diri menjadi lebih baik. Yang 7, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Dengan adanya kurikulum 2013, berbagai fasilitas belajar dapat diperoleh dengan baik dan efisien. Misalnya, mengenai buku ajar dan berbagai fasilitas yang lain. Dalam hal ini, sekolah sudah tidak perlu kebingungan mencari fasilitas pembelajaran yang tepat. Karena kurikulum 2013 sudah dilengkapi dengan perangkat dan fasilitas belajar yang sesuai dengan kurikulum. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya selaku kepala sekolah dari tim oposisi tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Ada beberapa argumen dari tim lawan yang ingin saya bidas, yakni homeschooling dapat lebih fokus mengembangkan bakat dan kreativitas mereka. Kegiatan mengembangkan diri difasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga pendidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk ekstrakurikuler. Jadi jika hanya ingin fokus mengembangkan bakat dan kreativitas, hal tersebut tentunya dapat dilakukan di sekolah dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sendiri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan strategi sesuai minat, bakat, dan potensi mereka. Melalui kegiatan ini yang diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berpengalaman di sekolah. Jadi untuk apa ikut melaksanakan program homeschooling jika untuk pengembangan bakat dan kreatif mereka saja sudah difasilitasi oleh sekolah melalui program ekstrakurikuler yang tentunya lebih efisien. Di samping itu, dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini, maka waktu senggang tentu strategik dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tidak hanya itu, adanya kegiatan ekstrakurikuler juga memiliki dampak positif bagi kehidupan sosial anak-anak. Salah satunya, sering bertemu orang-orang baru yang dapat menumbuhkan jiwa sosial sang anak sehingga lebih percaya diri ketika berada di lingkungan luar. Hal tersebut tentunya tidak akan didapatkan oleh sang anak pada mengikuti pendidikan homeschooling. Maka dari itu, argumen yang diberikan oleh tim pro, yaitu homeschooling dapat lebih fokus mengembangkan bakat dan kreativitas sang anak, bukanlah hal tepat. Karena jika untuk mengembangkan bakat dan kreativitas, hal tersebut tentu dapat dilaksanakan untuk sekolah yang sudah difasilitasi oleh program ekstrakurikuler. Yang tentunya dapat lebih efisien dan tidak perlu menambah dana finansial bagi orang tua. Artinya, fungsi sekolah yaitu sebagai proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya ingatkan kembali, jika ingin menyampaikan mosi ataupun sanggahan nanti, izin kepada moderator terlebih dahulu. Mengisi moderator untuk menyampaikan pesan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai guru tidak setuju dengan mosi bahwa homeschooling lebih baik dari public schooling. Jika di rumah, anak bisa saja bermalas-malasan menunda waktu untuk belajar karena mereka menganggap Anda adalah orang tua atau ibu atau ayah dan bukan sebagai seorang guru. Hal ini dapat menghilangkan sifat disiplin mereka jika dibiarkan terus-menerus. Tanamkan disiplin dalam diri mereka karena disiplin akan berperan sangat penting bagi masa depan mereka. Anda sebagai orang tua harus menjelaskan bahwa Anda adalah guru di rumah.
dan mereka harus menganggap demikian. Siswa yang mengikuti homeschooling sulit untuk mengukur antara kemampuannya dengan kemampuan siswa lain yang juga mengikuti homeschooling. Karena meskipun mereka diberi ranking, mereka tetap tidak bisa mengetahui setiap perkembangan lawan. Data dari NCAS menunjukkan bahwa rasio siswa guru di homeschooling adalah 11,9 siswa per guru, lebih rendah dari rata-rata 16,2 di sekolah umum. Oke. Apakah di homeschooling ada kompetisi yang memacu siswa untuk lebih berkembang? Sekian dari saya, terima kasih. Silakan. Salam sejahtera, salam budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai orang tua tidak dan masih bahwa homeschooling lebih baik daripada public schooling. Homeschooling pasti bisa membuat anak merasa terasingkan karena ia sadar bahwa sepenuhnya tidak memiliki pengalaman yang sama dengan teman-temannya yang bersekolah di sekolah formal. Dan saya sebagai orang tua tentu ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak, tidak ingin anak merasa terisolasi, dan homeschooling berpotensi mengarah pada hal itu. Di homeschooling, orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pembelajaran siswa. Selaku orang tua, kami lebih memilih sekolah publik karena kami yakin bahwa di sana sumber daya pengajar adalah orang-orang yang sudah benar-benar pilihan dan dirasa mampu untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Terima kasih. Salam sejahtera, salam budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai siswa SMA tidak setuju dengan mosi bahwa homeschooling lebih baik daripada public schooling. Di homeschooling, anak tidak siap atau kurang siap menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di kehidupannya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, anak homeschooling yang kurang pandai bergaul dan tidak memperoleh kesempatan memperluas pergaulannya, secara umum tidak mengenal beragam persoalan di kehidupan sehari-hari. Makin sedikit bergaul, maka makin kecil juga masalah yang dihadapi. Terima kasih. Silakan. Salam sejahtera, salam budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Berjudi yang terhormat, saya sebagai siswa SMP tidak setuju dengan maksud bahwa homeschooling lebih baik daripada public schooling. Cuma anak homeschooling kurang struktur, misalnya kurang menghargai waktu, karena anak homeschooling tidak takut terlambat ke sekolah. Menegaskan kembali jadwal yang sudah ditentukan, jadwal yang sudah tertara akan membantu orang tua dalam mengajarkan anak agar bisa memanfaatkan waktu dan menghargai waktu. Terima kasih. Silakan jika ingin menyanggah tim afirmasi. Mohon maaf, saya akan memulai lagi. Masuk pada sesi 2, antar kandidat saling memberikan pertanyaan serta sanggahan, pemberian pertanyaan dan sanggahan dalam debat dari masing-masing anggota tim, mengutarakan sesuai porsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian maksimal 7 menit. 5 menit. Maaf. Dimulai dari sekarang.
ekstrakurikuler saja yang bisa mengembangkan bakat dan minat siswa. Saya sebagai orang tua akan menyuruh anak saya mengikuti les bakat dan minat yang memiliki pelatih tentunya yang sudah mahir. Dan dalam public schooling belum tentu memiliki pelatih yang mahir. Terima kasih. Masih ada kesalahan. Ya, silakan. Apa posisinya? Silakan. Dia mengatakan bahwa akan mengikuti les, menentukan anak ke les bimbingan potensi bakat dan minat yang mereka inginkan. Dengan hal tersebut tentunya Anda akan menambah dana finansial yang Anda miliki begitu. Sedangkan di public schooling telah disediakan SDM berkualitas yang tentunya mahir pada bidangnya untuk menghasilkan pada bidang ekstrakurikuler tersebut. Masih ada sisa waktu jika ingin menambahkan.
tidak memerlukan suatu kendaraan dan dari jarak rumah jadi ke sekolah, namun tidak membahayakan keselamatan anak juga. Apakah public schooling juga tidak menimbulkan resiko keselamatan pada anak? Terima kasih. Terima posisi setelah kami jika ingin diskusi, santai saja tidak apa-apa. Izin ke moderatornya. Jika ingin menyampaikan sanggahan, tolong suaranya lebih keras, tidak apa-apa. Moderator ingin menyangga, silakan. Tapi jika di public schooling lebih murah, biaya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan. Tidak semua orang mampu untuk membiayai bakat anak, dan Anda seharusnya mewakili seluruh orang tua, jangan terpaku pada satu atau dua orang. Cukup? Tidak ingin menambahkan? Saya lempar ke tim afirmasi. Moderator, izin menyampaikan. Sekali lagi saya tekankan, untuk biaya saya sudah mempertimbangkan dan saya sudah mengambil konsekuensinya. Terima kasih. Silakan di posisi penyangga. Itu menyatakan Anda memiliki alokasi yang kuat. Bagaimana dengan orang tua lain? Tidak semua mampu. Kalau Anda mampu dan lainnya nggak mampu, itu subjektif sekali. Tidak mampu semua orang. Silakan terima afirmasi. Penonton diharap tenang. Karena saya sebagai orang tua berarti saya sudah mampu dan saya tidak mengajak orang tua lain. Jadi saya tidak mengajak orang tua lain untuk homeschooling. Jadi untuk kewajiban homeschooling itu buat saya tidak mengajak orang tua lain. Jadi keinginan saya sendiri, bukan karena terpengaruh orang lain, dan saya tidak mempengaruhi orang lain. Dan saya tidak mewajibkan untuk semua orang tua mengikuti homeschooling. Terima kasih. Kondisi moderator menyatakan emosi. Berarti jika Anda sendiri yang ingin menyekolahkan anak Anda les minat dan bakat, berarti anak homeschooling lain tidak bisa mengembangkan minat dan bakatnya dengan baik. Karena tidak semua berpikir mereka ingin meleskan, dan meleskan itu butuh uang. Kembali lagi, itu Anda sendiri. Bagaimana dengan orang tua homeschooling lain? Mereka apakah tidak ingin mengembangkan bakat anak mereka? Jika yang Anda katakan jalan satu-satunya adalah les, di public schooling kita ada ekstra ada pembimbing yang bagus. Mereka pilihan, tidak asal dipilih. Gratis. Mereka bisa sharing dengan temannya. Pengalaman yang lebih baik dengan temannya. Jika tidak bisa, mereka bisa mengerjakan dengan temannya berbarengan. Masih ada sisa waktu jika ingin menambahkan. Oke. Saya ingin menambahkan izin moderator. Kita kembali fokus topik ya, bahwa homeschooling dari public schooling
bahwa kurikulum yang digunakan di public schooling sangat baik dan saya menjelaskan kelebihannya. Apa? Saya ingin bertanya pada apa kurikulum yang digunakan di homeschooling dan apakah itu efektif? Tunjukkan pembuktiannya. Terima kasih. Wis bobo toke, Pak. Oke, sekarang kita bicara tentang kurikulum. Kalau di homeschooling, kita lebih mengutamakan kefleksibelan, yaitu pelajaran yang sesuai dengan minat bakat siswa. Dan kurikulum di homeschooling itu kita buat sendiri, yang dapat mengurangi kesebesaran anak. Dan sekarang saya bertanya kepada Anda sebagai Menteri Pendidikan. Di akhir tahun 2021, kabar pergantian kurikulum hangat diperbincangkan. Kurikulum 2013 dan kurikulum darurat yang selama ini diterapkan di sekolah akan digantikan dengan kurikulum paradigma baru atau yang biasa disebut dengan kurikulum prototipe. Saya bertanya, menurut Anda sebagai Menteri Pendidikan Indonesia, kurikulum prototipe dapat menjadi kurikulum dengan metode belajar yang lebih berinovasi dan dapat membuat guru lebih fokus pada materi esensial yang berorientasi pada kebutuhan dan penguatan karakter siswa. Sebutkan alasannya. Terima kasih. Silakan tim oposisi. Spidol, Pak. Spidol. Ada mengatakan di public schooling bisa ambil pelajaran, tetapi di public schooling kita belajar banyak pelajaran. Tapi itu mempunyai banyak manfaat. Saya sebutkan, yang pertama, kita ada pelajaran agama. Bisa untuk mewujudkan perilaku religius, jujur, santun, disiplin, dan tanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh aturan, patuh sosial, pola hidup sehat, sadar hak dan kewajiban, kerja keras dan sebagainya. Yang kedua, pelajaran kewarganegaraan, mewujudkan perilaku nasionalis, patuh aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keberagaman, sadar hak dan kewajiban diri dan orang lain. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial, dapat mewujudkan perilaku nasionalis, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, sadar, peduli sosial dan lingkungan, berjiwa wirausaha dan percaya diri. Ilmu pengetahuan alam bertujuan mewujudkan perilaku rasa ingin tahu, berpikir logis,
kritis, kreatif, dan inovatif. Bahasa Indonesia juga dapat mewujudkan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, percaya diri dan bertanggung jawab. Bahasa Inggris bahasa Inggris saat ini digunakan sebagai bahasa internasional. Kita harus menguasai bahasa Inggris karena itu jelas sangat penting. Karena tidak selamanya kita berada di negara tersebut. Seni budaya yang ada di Indonesia dan bisa menerapkannya, menghargai dan melestarikannya. Oke, Anda menyampaikan bahwa di homeschooling mempunyai kurikulum sendiri. Apakah kurikulum itu sudah diuji dan legal dilaksanakan di pembelajaran? Dan apakah nama kurikulum yang digunakan itu? Apakah nama yang digunakan? Anda mengatakan kurikulum membuat sendiri. Apakah sudah diuji dan apa namanya? Dan kurikulum prototipe bisa dikatakan fleksibel, bisa bermanfaat karena negara pastinya sudah menguji dan menanyakan pendapat para ahli. Dan dari situ kita bisa melaksanakan prototipe tersebut. Kita tidak semata-mata memilih, kita pasti menyeleksi, menguji apakah itu cocok, dan kita tidak sendiri. Di negara banyak sekali menteri, banyak sekali badan hukum, banyak sekali orang, para ahli yang bisa membantu kita melakukan program yang terbaik. Sekian ya, Mas. Tolong menonton, jangan ada forum di dalam forum. Cara untuk membuat anak-anak selamat dari bahaya adalah dengan meningkatkan pemahamannya akan bahaya dan cara-cara mengatasi bahaya tersebut melalui pendidikan keselamatan dari dini. Jadi, untuk jaminan keselamatan, anak kembali pada pengawasan dirinya sendiri. Terima kasih. Silakan afirmasi. Kurikulum yang ada di homeschooling dibuat berdasarkan kesepakatan antara orang tua dengan siswa dan guru homeschooling tersendiri. Tentunya hal ini sudah teruji karena di kurikulum yang diterapkan di homeschooling, jam pelajarannya bisa ditambah atau dikurangi sehingga siswa tidak stres. Berbeda dengan sekolah formal. Sekolah formal, siswa dituntut untuk menguasai semua pelajaran, dan itu menyebabkan anak malas belajar dan bisa membuat stres. Terima kasih. Dia ingin menambahkan. Apa kamu tentang keselamatan siswa baik secara mental ataupun fisik? Banyak sekali kasus bullying yang membuat korban dan depresi dan trauma bahkan ke sekolah. Bagaimana peran Anda sebagai orang tua untuk membuat sang anak yang merupakan korban bullying tetap semangat melanjutkan pendidikannya karena traumanya? Silakan. Pada di sekolah homeschooling terdapat semua mata pelajaran yang ada di public school. Tetapi anak tersebut bisa memilih apa yang diminati anak. Jadi mata pelajaran lain tetap ada namun dipelajari secara santai dan tidak berlebihan. Terima kasih.
kenapa dianggap bisa efektif dan efisien. Dan semua pelajaran kita pelajari, semua pelajaran dapat diterima anak dengan diberi batas kecakapan. Jadi wawasan mereka lebih luas lagi. Jika mempelajari yang santai, mungkin mereka tahu saja tapi tidak paham tentang itu. Semua pelajaran pasti ada manfaat dan pasti ada Ingin menambahkan? Izin menambahkan? Silakan. Untuk kasus bullying, di sekolah ada bimbingan konseling yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Kita bisa menggali informasi apa penyebab masalah tersebut dan bisa kita atasi dari akar masalahnya. Dan apabila sudah terjadi, kita akan memperbaiki mental anak-anak tersebut. Sudah sekian, terima kasih. Moderator izin menambahkan. Silakan. Dan di public schooling kita Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing tim pesertanya memberikan sanggahan. Silakan. di public schooling kita belajar dengan beasiswa. Di public schooling kita ada kerja kelompok yang bisa melatih kita bekerja sama dengan orang lain yang kita kenal maupun tidak kenal. Karena di depannya, apakah Anda akan homeschooling terus? Tidak, tidak kan? Apakah Anda tidak akan bekerja? Apakah bekerja Anda sendiri? Tidak. Bekerja kita bersama orang lain. Jika tidak dilatih dari taraf diri, apakah itu proses bekerja sama bisa diterapkan oleh anak tersebut? Dan di public schooling kita ada fasilitas yang sangat banyak yang bisa menunjang pelajaran siswa lebih efektif. Kita butuh apa? Kita ada. Kita lengkap. Apakah di homeschooling ada fasilitas yang bisa memadai dan lengkap untuk menunjang pembelajaran lebih efektif? Terima kasih. Sudah cukup terima posisi. Silakan. Menyangkut dengan masalah mental, di Amerika Serikat sebagai negara maju yang menjadi panutan sekolah umum diwajibkan oleh undang-undang untuk menyediakan akses ke pendidikan umum gratis yang layak bagi anak-anak yang mempunyai kelainan mental. Indonesia di seluruh negeri dan memastikan pendidikan khusus
homeschooling kita juga menerapkan, saya sebagai orang tua juga tahu bahwa homeschooling menerapkan sosialisasi lintas usia, yang berarti di rumah anak-anak homeschooling bergaul dengan ibu, bapak, kakek, adik, nenek, saudara. Jadi kembali ke tempat masing-masing. Masih ada yang Waktu habis. Dengan jika metode sekolah akan lebih bagus dan mempunyai relasi pertemanan yang luas daripada individu. apabila jam pelajarannya padat, bisa dijadikan bahan pembiasaan mengatur penggunaan waktu yang padat untuk kedepannya seperti kuliah ataupun bekerja. Dan juga agar tidak menderita stres dan depresi, kita bisa menyelingi kegiatan belajar di sekolah dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kita minati. Melakukan hal yang disukai akan membantu anak melewati hari-hari mereka yang padat dengan senang hati. Karena kegiatan ekstrakurikuler bisa menjadi terapi sekaligus kesempatan untuk bersantai dari rutinitas yang membosankan. Terima kasih. Sudah terus mengatakan. Apa saja fasilitas yang dimiliki oleh homeschooling yang bisa menunjang pelajaran yang lebih efektif? Apa saja? Bukan. Dan Anda bagaimana cara mengunci kurikulum Anda dan sehingga secara efektif? Bukankah jika diuji oleh pemerintah dengan sumber daya energi yang sangat baik yang dipilih, bukan lebih efektif, bukankah lebih baik, bukankah lebih valid? Dan di sekolah publik kita bisa menerima luasnya informasi pendidikan. Semua informasi pendidikan bisa masuk ke sini. Kita mau daftar kuliah, ada informasinya, dimudahkan oleh sekolah. Kita daftar apapun, kita ada lomba. Jika kita mempunyai bakat disalurkan dalam lomba, di sekolah masuk kita daftar ke nama sekolah, bisa dimudahkan. Oke, sekarang apa saja informasi yang bisa diterima oleh homeschooling? Dan apa saja fasilitas yang diterima oleh homeschooling jika anak-anak bersekolah di homeschooling? Sekian, terima kasih. Silakan. Ngaji ini dimohon tenang. Yang baru datang jangan buat gaduh. Usaha kami untuk menerapkan perilaku budi dari berencana terus memberi pendidikan karakter kepada siswa melalui guru BK punya gaya bunyi tersebut, dan bila dibutuhkan memang menunjuk salah satu siswa yang netral sebagai tempat curhat bagi siswa yang lain yang mungkin tidak berani untuk mengatakan hal tersebut pada guru BK. Sekian dan terima kasih. Masih ada sisa waktu. Mereka terisi gunakan. BK juga bisa memberikan sanksi kepada pelaku bully. Jika tidak jelas juga, BK bisa memberikan sanksi yang lebih berat, atau bisa juga memanggil orang tua, atau bisa memberikan sanksi berupa drop out. Terima kasih. Tim afirmasi yang baru.
Brother, bisa menambahkan sampean? Silakan. Oke, seperti yang Anda katakan tadi bahwa anak yang bersekolah di public schooling lebih mudah dalam berinteraksi. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang siswa yang mempunyai sifat introvert harus bersosialisasi dengan banyak orang yang kemungkinan perasaannya merasa tidak nyaman dengan banyak orang? Sekian, terima kasih. Masih ada sisa waktu. Moderator yang menanggapan. Silakan. Di sini saya ingin bertanya, apakah seorang guru sekolah public school bisa menjamin semua muridnya paham dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah? Sedangkan di public school satu guru harus mengawasi satu kelas yang berisi kurang lebih 30 anak. Terima kasih. Masih ada sisa waktu. Sudah cukup. Silakan. Tadi disebutkan bahwa diberikan sanksi, dan sanksi. Sekarang Anda sebagai guru atau kepala sekolah hanya memikirkan sanksi yang diberikan kepada siswa semakin berat dan bahkan di drop out. Pertanyaannya sekarang, sanksi apakah juga masih menutup kemungkinan untuk siswa tersebut tidak melakukan hal bullying lagi? Dan di sekolah publik itu biasanya masih ada kesenyoritasan yang tinggi antar siswa dan kakak kelasnya. Dan itu bagaimana pendapat Anda sebagai guru yang menyediakan bimbingan konseling yang sudah dengan di pembimbing yang terpilih? Sudah cukup. Silakan tim oposisi. Silakan. Saya jeda. Yang ingin ke kamar mandi, silakan ke kamar mandi, jangan keluar masuk. Saya tegaskan lagi, tidak semua jam pelajaran padat membuat anak depresi dan juga bisa dijadikan bahan pembiasaan mengatur pembunuhan waktu yang padat untuk kedepannya seperti kuliah ataupun bekerja. Karena setiap pelajaran memiliki manfaat sendiri-sendiri. Terima kasih. Masih ada sisa waktu. Moderator, izin menambahkan saja. Silakan. Para siswa yang dapat menembus KKM dianggap sudah memenuhi kriteria, dan jika mereka kurang paham dalam pembelajaran, mereka dapat bertanya kepada guru di kantor guru agar terfokus. Selain itu, sekolah tidak hanya tentang memahami pelajaran, tetapi juga pembentukan pola pikir yang luas dan dewasa. Pembentukan mental yang kuat supaya tidak menjadi manusia yang lemah. Kedisiplinan yang akan sangat berguna di kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Saya ingin bertanya, dari mana fasilitas yang ada di public schooling ini? Sedangkan kalau di public schooling, kita jika membutuhkan alat-alat digital, dan tinggal juga pasti yang sudah menyediakan berbagai alat yang tidak memerlukan biaya-biaya lainnya atau biaya Masih ada waktu. Sudah cukup tim oposisi.
Baik, izin berdiskusi. Izin menambahkan sanggahan, silakan. Bertanya di kelas dapat melatih keberanian para siswa. Sudah. Keberanian dimaksud adalah keberanian berinteraksi. Kita harus berani bertanya di depan orang banyak, di depan teman-teman kita. Kalau di homeschooling kita bertanya pada satu orang saja, nanti bisa jadi kebiasaan. Jika orang ramai kita tidak bisa bertanya, kita gugup. Contohnya seperti ini, di homeschooling kita ada praktek debat, pelatih public speaking, pelatih keberanian, pelatih mentalitas. Jika bertemu banyak orang, jangan santai gitu. Betul. Santai dan bisa menguasai keadaan. Kita terbiasa dengan orang banyak, karena banyak kita tidak tersendiri. Kita berkumpul dengan orang banyak, kita membutuhkan orang banyak, kita makhluk sosial. Sekian, terima kasih. Betul. Masih ada waktu 15 menit. Silakan. Jika di public schooling, dengan dosen yang kompetitif, tentu akan melatih mental siswa bahwa akan bersaing dengan temannya. Berbeda dengan homeschooling, dan tentunya juga kompetitif itu sulit. Terima kasih. Masih ada waktu. Cukup. Oke. Afirmasi. Waktu habis. Baik, moderator izin menyampaikan sanggahan. Silakan. Jadi seperti yang berbicara tentang interaksi atau mental atau keberanian, seperti yang saya tanyakan kembali tadi, bahwa anak yang bersekolah di public schooling lebih mudah berinteraksi atau melatih mental atau keberaniannya. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang siswa yang memiliki sifat introvert atau kurang suka berinteraksi dengan banyak orang, bagaimanakah cara Anda mengatasinya? Oke, terima kasih. Ingin menambahkan? Silakan. Saya berdiri di sini kembali untuk bertanya kepada lima posisi. Salah satu contoh tawuran. Komisi Perlindungan Anak atau KPAI mencatat bahwa adanya kasus perundungan yang mayoritasnya berupa tawuran antar pelajar. Untuk jenis kasus kekerasan atau perundungan seperti kasus kekerasan setara, suku, agama, dan ras
introvertnya yang diatasi, menyebabkan pendidikan moral agama yang kuat sehingga introvertnya dari kelakuannya tidak baik. Sudah cukup di oposisi. Izin menambahkan kembali. Ada pinjam yang disampaikan oleh Anda, yaitu tentang kenakalan remaja. Kita sebagai orang tua bisa kita menambahkan pendidikan agama dan moral yang kuat, sehingga anak akan terhindar dari kelakuan yang tidak baik. Jika kita tahu bahwa itu di agama dilarang dan ilmu agamanya kuat, kita ditekankan bahwa itu benar-benar tidak akan melakukan kejahatan atau kenakalan remaja. Sudah cukup. Tentunya kami sebagai tenaga pendidik sekolah mengajarkan tentang hal positif dalam hidup. Dan apabila terjadi kemirikan perilaku ke arah negatif yang kalian lakukan, hal tersebut tentu bukan salah kami sepenuhnya. Hal itu kembali lagi pada pengawasan orang dan orang tua dan kebetulan anak. Dan untuk sanksi yang diberikan, kami akan memberikan sanksi yang sama dengan anak kalian yang membandingkan sama dan tidak. Ada hal tersebut akan memberikan nama dan terima kasih. Terima posisi sudah cukup. Saya berikan waktu. Ini berhubung waktunya hampir selesai dari kedua belah tim. Jika ingin menyampaikan pendapatnya semuanya, yang tanggapan yang belum dijawab silahkan diselesaikan habis kok tim afirmasi, tim oposisi yang itu selesai. Tim afirmasi yang tim oposisi silahkan atau izin berdiskusi. Ada salah satu tawuran di sekolah, tentunya hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Secara pada saat di sekolah, guru adalah orang tua para siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Silakan. Apakah yang Anda pentingkan hanya nama baik sekolah, bukan efek dari tawuran tersebut baik bagi para siswa ataupun masyarakat yang terdampak? Saudara ingin menambahkan? Oke, saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang siswa yang hanya menganggap sekolah hanya sebagai formalitas saja? Oke, terima kasih. Sudah cukup. Tadi disebutkan bahwa jika terjadi tawuran itu bukan tanggung jawab kami atau tanggung jawab sekolah. Apa dengan begitu apakah sekolah
oposisi nanti menjawab argumen dari tim afirmasi selesai. Silakan tim oposisi. Kita yang menjawab. Kita bisa menyampaikan bersama. Ini terakhir aja kalau tim oposisi. Kita hanya menjawab. Iya, tidak bisa. Ini sudah waktunya sudah sesi 2 akan selesai. Tim untuk berdiskusi. Waktu habis. Silakan oposisi. Silakan. Saya tadi bukan bilang bahwa itu bukan salah sekolah, tapi itu bukan sepenuhnya salah sekolah. Dan tentunya kita sudah berusaha sebenarnya untuk memberikan pendidikan yang positif. Dan itu tentunya sepenuhnya salah kita, juga sifat masing-masing anak. Yang dari sifat. Tapi saya belum menerima jawaban dari mana fasilitas di homeschooling dapat tidak orang tua. Apakah jika di public schooling kita lebih dekat, lebih lengkap, bukankah kita lebih baik, lebih efisien? Bukan seperti itu? Ya. Ya. Iya. Iya. Masih ada waktu tim oposisi jika ingin menyampaikan pendapat terakhirnya.
pertanyaan bisa diberikan kepada tim afirmasi atau tim oposisi. Maksimal 3 penonton dalam memberikan pertanyaan. Apa orang bunuh diri itu wajib? Penonton sekalian, apakah ada yang mau memberi pertanyaan? Bagaimana kondisi nama saya kelas Rum Tanam. Saya ingin bertanya, bagaimana kondisi mental siswa homeschooling di rumah? Apakah dia akan semakin percaya diri di luar atau sebaliknya di luar dia akan semakin introvert dengan yang lainnya? Homeschooling juga lebih fleksibel dalam waktu. Anda juga bisa menambah dan mengurangi jam pembelajaran sesuka hati Anda sesuai minat dan bakat Anda. Nah, upaya lain atau opsi lain yang bisa Anda lakukan adalah sosialisasi lintas usia. Sosialisasi dengan teman sebaya bisa dilakukan dengan kegiatan keagamaan atau mungkin yang lain sebagainya. Mungkin bisa membahas bakat, main game, atau apapun yang tidak membuat Anda stres dan membuat Anda enjoy. Terima kasih. Saudara Arsyad, apakah Anda sudah puas dengan jawabannya? Masih ada 2 pertanyaan lagi untuk para penonton. Silakan. Kenalkan, saya Aisyah Kirani, nomor absen 9. Saya mau bertanya untuk tim afirmasi, dari mana siswa homeschooling bisa mendapat laporan hasil belajar atau ijazah yang diperlukan untuk melanjutkan kerja ataupun kuliah? Terima kasih.
menjawab pertanyaan dari Ayu Chandra Kirani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada 3 jalur pendidikan yang diakui pemerintah. 1. Pendidikan formal, contohnya sekolah. 2. Pendidikan non formal, contohnya kursus dan pendidikan kesetaraan. Yang 3 adalah pendidikan informal, contohnya adalah pendidikan oleh keluarga atau lingkungan atau homeschooling. Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014. Homeschooling setara dengan sekolah formal dan dengan adanya jaminan dari pemerintah untuk memudahkan siswa homeschooling yang ingin pindah ke jalur pendidikan formal maupun non formal. Kesimpulan dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa homeschooling diakui pemerintah dan bersifat legal di Indonesia. Anak yang menganut sistem pendidikan homeschooling juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian dan memperoleh ijazah dari Diknas, layaknya siswa dari sekolah formal. Dengan berbekal ijazah tersebut, maka tidak ada alasan anak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Mas dari Ayu, apakah Anda sudah puas dengan jawaban? Iya. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk para penonton. Boleh Bang. Ya dia masa terakhir. Siapa yang bertanya? Baik, semua rangkaian acara telah kita laksanakan. Tibalah kita di penghujung acara yang menjadi acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara debat kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian debat kali ini saya tutup. Secara resmi saya tutup. Oh iya, maaf sebelumnya. Yang ke-7, pembacaan hasil kesimpulan oleh Nafulen langsung ke tempat saya persilakan. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan dari debat kali ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penghuni. Terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan saya izin. Terima kasih kepada teman-teman yang berada dalam debat kali ini. Dari hasil argumen tim afirmasi dan tim oposisi dapat disimpulkan bahwa homeschooling dan public schooling memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam keefektifan pendidikan atau pembelajaran. Maka dari itu, untuk hasil debat kali ini saya selaku notulen menyatakan bahwa tim afirmasi dan tim oposisi memiliki bukti yang kuat pada setiap argumen yang disampaikan. Terima kasih. Baik, semua rangkaian acara telah kita laksanakan. Tibalah kita di penghujung acara yang menginjak acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara debat kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.